Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari revisi setelah bimbingan dari bab 1 sampai bab 5, dan inilah dari hasilnya. Di sini ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang sendiri, di sini kelompok kami mengambil bahwa kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan membuat manusia sering terpapar penyakit karena ketidakoptimalan pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti kegiatan pencegahan, pemberantasan, pembasmian penyakit menular terhadap masyarakat, di mana sebagai kegiatan tersebut tidak saling berhubungan dan berjalannya sendiri sehingga diadakan rapat Rekesmas atau rapat kerja kesehatan nasional di mana dapat tersebut membahas upaya untuk menyatukan semua pelayanan tingkat pertama ke dalam satu sistem. Lebih tepatnya untuk menciptakan sebuah puskesmas di mana yang saling intinya merupakan fasilitas kesehatan yang pertama untuk daerah kecamatan bagi untuk masyarakat, dan di sini tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat dan meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Yang kedua untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, dan untuk menciptakan puskesmas yang aman dan sehat. Di sini untuk fungsi yang dirancang, itu ada fungsi utama, fungsi penunjang, dan fungsi perlengkapan. Untuk fungsi utama, adapun dari Puskesmas Kecamatan Ubud ini adalah sebagai meliputi fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, fungsi pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua yaitu ada fungsi pengelolaan administrasi dan konsultasi mengenai kesehatan. Yang ketiga ada fungsi perlengkapan pada puskesmas yang meliputi kegiatan bersifat servis baik dari pengamanan bangunan, kebersihan, dan maintenance. Untuk standar regulasi setempat, standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM, kesehatan merupakan ketentuan mengenal jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara sipil, negara secara minimal. Dan hal-hal yang baru di PMK nomor 4 tahun 2019 adalah jenis layanan dan mutu. Itu ada 2 jenis layanan dan mutu provinsi. Yang A, pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Dan selanjutnya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Dan sebagai 12 selanjutnya dan mutu kabupaten atau kota, pelayanan kesehatan ibu hamil dibagi menjadi beberapa bagian di sini bisa dilihat. Yang kedua ada pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderitaan hipertensi, pelayanan kesehatan penderitaan diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, satu human immunodeficiency virus. Baik, di sini saya akan menjelaskan persediaan pertama dari Puskesmas 2 Ubud. Di sini bisa dilihat ada setting terhadap bangunan sekitar. Yang kedua ada gaya fasad bangunan, yang ketiga ada pencapaian pada tapak, yang ketiga ada keberadaan ruang terbuka hijau. Untuk setting bangunannya sendiri, untuk site berada di Jalan Raya Sayan Kutuh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Pada area depan puskesmas terdapat tanah kosong, sedangkan pada area selatan dari puskesmas terdapat rumah penduduk sekitar, dan sebelah utara daripada puskesmas juga sama terdapat rumah penduduk. Dan untuk gaya fasadnya sendiri, pada Puskesmas 2 Ubud menggunakan gaya fasad arsitektur modern, minimalis, adanya pemilihan material seperti granit untuk finishing pada kolom, dan adanya bukaan yang banyak pada bangunan. Dan untuk pencapaian pada tapaknya sendiri, yaitu pada Puskesmas 2 Ubud, pencapaian langsung karena akses untuk masuk itu mudah dijangkau dan pintu masuk menuju ke ruang lobi, penerimaan dan terhadap satu akses saja, yaitu merupakan akses keluar dan masuk. Dan keberadaan ruang terbuka hijau pada Puskesmas 2 Ubud terdapat ruang terbuka pada area belakang puskesmas dan area samping selatan sebagai tempat parkir dan area taman. Di sini pola sirkulasi pada bangunan Puskesmas 2 Ubud sendiri yaitu merupakan
ada sirkulasi vertikal dan horizontal, di mana sirkulasi vertikal pada Puskesmas Ubud ini pada tangga dan ram yang terdapat pada bangunan puskesmas, dan untuk sirkulasi horizontal itu penghubung antar bagian bangunan secara mendatar. Misalnya sirkulasi horizontal ini tidak hanya di dalam bangunan tetapi di luar bangunan. Dan sekian presentasi dari saya Putu Depa Mahayana, NIM 18039. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Atas waktunya, di sini saya Diana Putra, NIM 1830 akan melanjutkan presentasi dari Putu Depa Mahayana, di mana saya akan membawakan yang pertama adalah Perseden 2, yaitu Rumah Sakit Husada Utama. Nah, ada beberapa bagian pada rumah sakit ini yang kami jadikan dasar sebagai perseden, yaitu setting bangunan terhadap tapak yang pertama, di mana untuk bagian timur dan selatan pada bangunan rumah sakit ini terdapat jalan raya utama, dan untuk area barat dan utara terdapat rumah penduduk dan area perkantoran. Yang kedua, gaya persediaan bangunan, di mana rumah sakit ini menggunakan gaya arsitektur modern dan dapat dilihat dari penggunaan fasadan dan pemilihan material pada pasar bangunan. Yang ketiga adalah pencapaian pada tapak. Pencapaian pada tapak pada rumah sakit ini adalah pencapaian langsung untuk akses mudah dijangkau dari pintu masuk langsung ke diarahkan ke lobi, dan ruang penerimaan terdapat satu akses masuk dan keluar. Yang keempat, keberadaan ruang terbuka hijau, di mana rumah sakit ini terdapat banyak ruang terbuka hijau pada di antaranya pada area depan lobi sebagai taman, juga area samping timur sebagai taman, dan area utara dari rumah sakit sebagai tempat parkir. Next. Nah, nomor 5 dapat ruang penerimaan dan pola sirkulasi, di mana untuk rumah sakit Husada ini, rumah sakit Husada Utama ini, ruang penerimaan berupa lobi yang langsung menuju ruang penerimaan, yaitu ruang administrasi untuk pelayanan dan pendataan keluhan kesehatan masyarakat, dan terdapat ruang tunggu untuk pemeriksaan selanjutnya dari keluhan masyarakat. Nah, untuk pola sirkulasi, rumah sakit ini memiliki pola sirkulasi horizontal dan vertikal, di mana untuk sirkulasi horizontal berupa jalur penghubung antar ruang yang tersedia, dan untuk sirkulasi vertikal berupa eskalator yang langsung menuju lantai 2 dan selanjutnya. Next. Nah, di sini sekarang saya akan membawakan konsep dasar, materi konsep dasar, di mana ada beberapa hal yang kita jadikan dasar sebagai perumusan konsep dasar ini, yaitu pertama ada pendekat konsep dasar, di mana pembagian pertama yaitu isu, di mana aktivitas dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Ubud rata-rata merupakan penggelut di bidang pariwisata, karena Ubud merupakan kawasan pariwisata yang merupakan tujuan utama bagi wisatawan asing maupun domestik di kawasan Kabupaten Gianyar, sehingga diperlukan fasilitas kesehatan berupa puskesmas sebagai garda utama penanganan keluhan kesehatan masyarakat di kawasan Kecamatan Ubud. Dan B, Tujuan perencanaan ini, puskesmas di Kecamatan Ubud ini merupakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama bagi masyarakat pada kawasan Ubud dan penanganan keluhan kesehatan masyarakat di kawasan Ubud. Yang ke-C memiliki fungsi spesifik. Yang pertama yaitu pengguna, di mana pengguna yang ditujukan untuk puskesmas dia adalah masyarakat lokal, wisatawan, mancanegara maupun asing, mancanegara maupun domestik, dan staf puskesmas dan pengelola. Aktivitas untuk kesehatan pertama, upaya kesehatan pertama untuk keluhan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Ubud. Nah, berikut adalah fasilitasnya. Terdapat 26 fasilitas, bisa dibaca, dan lokasi existing. Nah, kalau iklim, terdapat di Kecamatan Ubud memiliki iklim tropis karena di wilayah Katulistiwa dan memiliki curah hujan ringan. Yang kedua ada topografi memiliki kontur, sistem memiliki kontur berupa kawasan persawahan. Site, Kecamatan Ubud sendiri merupakan kawasan pariwisata dan letak puskesmas berada di kawasan yang mudah terjangkau. Nomor 4 adalah lalu lintas Kecamatan Ubud tidak terlalu padat, namun di area tertentu dapat dari jalur kendaraan satu arah untuk ke kawasan puskesmas. Yang waktu, pertimbangan dalam kami merancang ini yaitu mempertimbangkan waktu bisa digunakan hingga 20 tahun ke depan, dan tipologi bangunan terdapat pada Kabupaten Ubud adalah diharapkan mampu bertahan pada wilayah yang beriklim tropis. Next. Nah, adapun
berikut perumusan konsep dasar kami temukan adalah rencana awalnya, yaitu perencanaan puskesmas di Ubud dari isu tujuan, fungsi spesifik, lokasi existing, waktu, dan ekologi. Kami di sini mendapatkan konsep dasar yaitu healthy and harmony, di mana healthy itu adalah kesehatan, harmoni di sini adalah sebuah kerjasama di mana diharapkan di sini semua lapisan masyarakat, maupun itu pemerintah, maupun itu pegawai puskesmas, pengelola puskesmas, dan masyarakat mampu bekerja sama, di mana mampu membuat masyarakat yang sehat dan tentunya sehat dan bahagia. Next. Nah, dari penyebar konsep besar, di sana pertama ada pemilihan site, di mana pemilihan site dasar pertimbangan alamnya dari site sehingga dapat memaksimalkan kondisi yang ada, dan pola masa yang digunakan pada perencanaan tersebut ini adalah pola masa gabungan serta mempertimbangkan pola masa berhubungan dengan kondisi existing pada site sehingga mampu mewujudkan suasana dengan konsep multi tourism. Nomor 3 yaitu jalur sirkulasi dalam puskesmas ini menggunakan pola sirkulasi rekreatif, di mana jalur pejalan kaki yang didominasi oleh garis lengkung berbelok. Nomor 4 ada ruang dalam. Untuk ruang dalam, puskesmas ini disesuaikan berdasarkan fungsinya sebagai pelayanan kesehatan di beberapa ruangan tertentu menggunakan bukaan yang minim di area lobi dan eliminasi ruang tunggu, memiliki bukaan yang luas sehingga menimbulkan kesan luas. Di mana dalam ruang dalam ini kami mengambil di Persediaan 2, yaitu di rumah sakit yang di ada Surabaya, karena memiliki interior yang lebih modern. Nomor 5, ruang luar, di mana konsep ruang luar pada ini dipengaruhi oleh jalur sirkulasi dengan adanya penataan taman di berbagai area, juga halaman parkir untuk pengunjung, dan penataan taman dimemerlukan untuk bentuk lingkaran dan juga persegi agar menimbulkan kreatif pada ruang luar, di mana pada luar ini di sini kami padukan konsep healthy harmony, itu di mana diharapkan nanti adanya taman ini masyarakat tidak takut tidak takut datang ke puskesmas. Berharap jika datang ke puskesmas pun tidak merasakan seperti datang ke puskesmas, karena terdapat taman yang bagus dan banyak, dan terdapat ruangan dalam pada interior yang modern. Next. Nah, untuk perumusan tema rancangan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Kadir Setiawan, NIM 18035. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini perumusan tema rancangan. Dari penyebaran konsep dasar di atas, dapat disimpulkan bahwa tema rancangan di sini yang kami angkat adalah arsitektur neovernakular yang terdiri dari dua kata yang artinya neo dan vernakular, yang dimana kedua suku kata ini sangat erat kaitannya dengan fungsi bangunan yang akan dirancang sesuai dengan konsep dasar healthy and harmony, yang mana kesehatan yang selalu berdampingan dengan alam maupun masyarakat sekitar. Penerapan tema rancangan di sini yaitu pengertian arsitektur neovernakular. Neo atau new berarti baru, hal yang baru, sedangkan kata vernakular berarti asli atau arsitektur asli dari daerah tersebut. Prinsip arsitektur neovernakular yang arsitektur neovernakular tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik yang diterapkan pada bentuk modern, tapi juga elemen non-fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi, dan lain-lain. Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni terdiri dari pengulangan dan jumlah tipe-tipe yang terbatas dalam penyesuaian terhadap iklim lokal, material, dan adat istiadat. Selanjutnya itu penjabaran tema rancangan di sini, yaitu penentuan tema rancangan neovernakular ini harus diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama itu bentuk bangunan. Di sini bentuk bangunan yang dimaksud adalah bentuk bangunan minimalis tradisional Bali dengan tambahan beberapa
tempelan bata merah dan batu cadas pada eksterior yang mencerminkan pakem bangunan tradisional Bali tempo dulu, dengan berkolaborasi dengan vegetasi umum sekitar dan diterapkan pada setiap bagian masa bangunan pada puskesmas Kecamatan Lubuk ini. Struktur dan material yang digunakan pada bangunan ini menggunakan material beton, di mana penggunaan material ini sangat cocok untuk bangunan kesehatan, di mana perlunya kekuatan dan keamanan bagi para pasien maupun petugas medis yang berada di bangunan tersebut. Struktur yang digunakan itu struktur beton berulang, haruslah menanggapi keadaan tapak untuk memperhitungkan kontur bagaimana menanggapi keadaan, yaitu memperhitungkan kontur bagaimana hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan struktur yang kokoh dan aman. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Robiantara, NIM 18621220042. Di sini saya akan melanjutkan program fungsional, di mana aktivitas pertama adalah pasien. Aktivitasnya itu datang, mengambil antrian dan menunggu antrian, poli tujuan, mengambil obat, buang air, dan cuci tangan, setelah itu pulang. Nah, untuk kebutuhan ruang, jenis ruangannya yang pertama ruang apotek, toilet, tempat parkir. Nah, untuk fasilitas peralatan di sini adalah pilot, namanya meja, kursi, kabinet. Setelah itu ada meja, kursi, rak obat dan kabinet, kloset, duduk, wastafel, dan parkir lot. Nah, untuk yang kedua adalah aktivitas dari dokter umum, di mana aktivitasnya itu datang, absensi, bekerja. Nah, untuk jenis ruangannya itu ada tempat parkir, ruang kepala puskesmas, ruang pemeriksaan umum. Nah, sedangkan untuk fasilitas peralatannya, di sini ada parkir lot, loker, meja, kursi, mesin, absen, kabinet, stekop, meja, kursi, bed, komputer, dan kulkas. Next. Nah, di sini masih di aktivitas dokter. Jadi di sini ada kelanjutan dari istirahat atau buang air dan cuci tangan, setelah itu pulang. Nah, untuk jenis ruangannya di sini ruang pelayanan dan rekam medis, ruang laboratorium, ruang rawat inap, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang kesehatan anak dan imunisasi, ruang tindak dan gawat darurat, ruang istirahat, toilet dan tempat parkir. Sedangkan untuk fasilitas peralatannya di sini ada meja, kursi, rak, kulkas. Saya adalah meja, kursi, zinc dan rak, bed, meja, kursi, tabung oksigen dan lemari, komputer, bed, kulkas dan lemari, meja, kursi, kulkas, tabung oksigen, bed, kursi, tabung oksigen. Itu adalah meja, kursi dan kabinet, kloset, duduk, wastafel, dan yang terakhir parkir lot. Untuk dokter gigi, aktivitasnya itu datang. Terus untuk jenis ruangannya dipakai ya parkir lot. Nah, fasilitas perawatannya juga untuk jenis ruangannya itu tempat parkir. Untuk fasilitas perawatannya itu parkir lot. Nih. Di sini aktivitasnya untuk absensi, jenis ruangan itu kepala puskesmas, ruang laboratorium, ruang komunikasi, edukasi, dan informasi. Nah, fasilitas peralatannya loker, meja, kursi, mesin absen dan kabinet, meja, kursi, zinc, rak, dan meja, kursi, alat, toa, komputer. Ada meja, kursi, komputer, kulkas, tabung oksigen. Ada di sini ada meja, kursi, rak, dan kulkas, meja, kursi, kabinet, dan untuk ruang kepala puskesmas dapat loker, meja, kursi, mesin absensi, dan kabinet. Untuk istirahat di sini kebutuhan ruangannya ada ruang istirahat. Untuk fasilitasnya adalah meja, kursi, dan kabinet. Untuk buang air dan cuci tangan ada toilet,
dan fasilitasnya kloset duduk dan wastafel. Nah, untuk pulang, jenis ruangannya tempat parkir dan fasilitasnya parkir lot. Next. Untuk aktivitas selanjutnya ada dokter spesialis, di mana aktivitasnya datang, jenis ruangannya tempat parkir, fasilitasnya parkir lot. Untuk absensi, di sini ada ruang kepala puskesmas, fasilitas peralatannya ada loker, meja, kursi, mesin, absen, dan kabinet. Untuk ruang rapat, di sini fasilitasnya meja, kursi, dan kabinet. Untuk ruang laboratorium, di sini fasilitasnya ada meja, kursi, zinc, dan rak. Untuk ruang rawat pasca persalinan, di sini untuk fasilitas peralatannya adalah bed, kabinet, meja, dan kursi. Nah, selanjutnya ada aktivitasnya bekerja, di mana kebutuhan ruangnya itu ruang persalinan, di mana fasilitasnya itu terdapat bed, meja, kursi, kulkas, tabung oksigen. Selanjutnya ada ruang komunikasi, edukasi, dan informasi, di mana fasilitas peralatannya adalah meja, kursi, alat tua, dan komputer. Setelah itu ada ruang pelayanan dan rekam medis, di mana fasilitas peralatan itu adalah meja, kursi, rak, dan kulkas. Selanjutnya aktivitasnya itu istirahat. Kebutuhan ruangnya itu, jenis ruangnya itu ruang istirahat dengan fasilitas peralatannya dapat meja, kursi, dan kabinet. Untuk buang air besar dan cuci tangan, jenis ruangnya toilet, dan fasilitasnya kloset duduk dan wastafel. Setelah itu pulang, jenis ruangannya tempat parkir dan fasilitasnya itu parkir lot. Next. Di sini selanjutnya aktivitasnya itu bidan, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangannya tempat parkir dan fasilitas peralatannya itu parkir lot. Absensi dapat ruang kantor karyawan dengan fasilitas peralatan, loker, meja, kursi, mesin absensi, dan kabinet. Setelah itu terdapat ruang rapat, di mana fasilitasnya terdapat meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu ada ruang AC, kulkas, sofa, bed, dan wastafel. Ruang rawat pasca persalinan, fasilitasnya bed, kabinet, meja, dan kursi. Ruang untuk aktivitas bekerja, di sini terdapat ruang persalinan, di mana fasilitas peralatannya terdapat bed, meja, kursi, kulkas, dan tabung oksigen. Setelah itu ada ruang kesehatan anak dan imunisasi dengan fasilitas meja, kursi, kulkas, tabung oksigen. Untuk ruang kesehatan ibu dan KB terdapat komputer, bed, kulkas, dan lemari. Untuk ruang pelayanan dan rekam medis, fasilitas terdapat meja, kursi, rak, dan kulkas. Untuk aktivitas selanjutnya ada istirahat, di mana jenis ruangannya adalah ruang istirahat low pantry. Di sini fasilitas peralatannya terdapat meja, kursi, dan kabinet. Untuk aktivitas selanjutnya buang air besar dan cuci tangan. Di sini jenis ruangannya toilet dengan fasilitas kloset, duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang dengan jenis tempat parkir dan fasilitas parkir lot. Next. Setelah itu aktivitas selanjutnya adalah perawat umum, di mana aktivitasnya pertama datang, jenis ruangannya tempat parkir, dan fasilitas peralatan parkir lot. Setelah itu absensi, di mana jenis ruangannya ruang kantor karyawan dengan fasilitas loker, meja, kursi, mesin absen, dan kabinet. Setelah itu terdapat ruang rapat dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Terdapat juga ruang jaga dengan fasilitas peralatan meja, kursi, dan kabinet. Ada ruang sterilisasi, di mana fasilitas peralatannya itu adalah meja, kursi, wastafel, tempat cuci, alat. Setelah itu aktivitasnya bekerja, di mana jenis ruang yang dipakai adalah ruang AC dengan fasilitas kulkas, sofa, bed, dan wastafel. Ada ruang rawat inap, fasilitasnya bed, panel, oksigen, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu ada ruang rawat pasca persalinan dengan fasilitas bed, kabinet, meja, dan kursi. Setelah itu ada ruang persalinan di mana fasilitasnya terdapat bed, meja, kursi, kulkas, dan tabung oksigen. Next. Ini untuk kelanjutannya dari aktivitas selanjutnya ada istirahat.
Maaf, di sini kelanjutan jenis ruangannya terdapat ruang pemeriksaan khusus di mana fasilitas peralatannya terdapat meja, kursi, tabung oksigen. Satu, ruang pelayanan rekam medis, fasilitasnya meja, kursi, rak, dan kulkas. Satu, ada ruang tindak dan gawat darurat dengan fasilitas bed, kursi, tabung oksigen. Ruang pemeriksaan umum dengan fasilitas stekop, meja, kursi, bed, komputer, dan kulkas. Nah, untuk aktivitas istirahatnya, jenis ruangannya ruang istirahat dan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Untuk buang air kecil dan cuci tangan, jenis ruangannya toilet, dan fasilitas peralatan, kloset duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang, parkir lot, dan setelah itu pulang, jenis ruangnya parkir dan fasilitas parkir lot. Next. Selanjutnya adalah perawat gigi, di mana aktivitasnya terdapat datang dengan jenis ruangan tempat parkir, fasilitasnya parkir lot. Yaitu absensi dengan jenis ruangannya ruang kantor karyawan, fasilitasnya rocker, meja, kursi, mesin, absen, dan kabinet. Ruang rapat, di mana fasilitasnya terdapat meja, kursi, dan kabinet. Nah, untuk aktivitas bekerja di sini ruang kesehatan gigi dan mulut dengan fasilitas meja, kursi, komputer, kulkas, dan tabung oksigen. Ruang jaga dengan fasilitas meja, kursi, kabinet. Ruang pemeriksaan umum dengan fasilitas meja, kursi, tabung oksigen. Dan aktivitasnya itu selanjutnya ada istirahat, di mana jenis ruangannya itu ruang istirahat atau pantry dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Selanjutnya ada buang air besar dan cuci tangan dengan jenis ruang toilet dengan fasilitas kloset duduk dan wastafel. Selanjutnya pulang, tempat parkir dengan fasilitas parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya petugas gizi, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangan parkir lot, dan fasilitas jenis ruangan tempat parkir dan fasilitas parkir lot. Yaitu absensi, jenis ruangannya ruang kantor karyawan, fasilitas peralatan, loker, meja, kursi, mesin, absen, dan kabinet. Setelah itu ada ruang rapat dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Ruang kesehatan ibu dan KB dengan fasilitas komputer, bed, kulkas, dan lemari. Ruang kesehatan anak dan imunisasi dengan fasilitas meja, kursi, kulkas, tabung oksigen. Dengan aktivitas selanjutnya ibu bekerja dengan jenis ruangannya yang dibutuhkan adalah ruang rawat pasca persalinan dengan fasilitas bed, kabinet, meja, dan kursi. Selanjutnya ada ruang rawat inap dengan fasilitas bed, meja, kursi, tabung oksigen, dan lemari. Ruang dapur, sink, meja, kursi, dan kulkas. Untuk aktivitas selanjutnya ada istirahat, membutuhkan ruang istirahat atau pantry dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu buang air besar dan cuci tangan, jenis ruangannya toilet dengan fasilitas kloset duduk dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir, dan parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya adalah apoteker, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangan tempat parkir, dan fasilitasnya parkir lot. Setelah itu absensi, jenis ruangan ruang kantor karyawan dengan fasilitas loker, meja, kursi, mesin, absen, dan kabinet. Ada ruang rapat dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Untuk aktivitas bekerja di sini jenis ruangannya ruang apotek dengan fasilitas meja, kaca, rak, dan kursi. Ruang farmasi dengan fasilitas meja, kursi, rak, kulkas, dan lemari. Nah, untuk aktivitas selanjutnya istirahat, jenis ruangannya ruang istirahat atau pantry, di mana fasilitas terdapat meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu buang air besar, cuci tangan dengan jenis ruangan toilet dengan fasilitas kloset duduk dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir, dan fasilitasnya parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya adalah administrasi, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangan tempat parkir, dan fasilitas peralatan dan parkir lot. Setelah itu absensi, jenis ruangannya kantor karyawan dengan fasilitas loker, meja, kursi, mesin absen, dan kabinet. Setelah itu ruang rapat dengan fasilitas meja, kursi, kabinet. Dapat ruang administrasi juga dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu aktivitas selanjutnya bekerja dengan jenis ruang
ruang komunikasi, edukasi, dan informasi, di mana fasilitas peralatannya itu terdapat meja, kursi, komputer, dan kabinet. Ada ruang pendaftaran dan rekam medis dengan fasilitas meja, kursi, kabinet, dan komputer. Nah, aktivitas lainnya adalah istirahat, di mana jenis ruangannya ruang istirahat atau pantry, dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu ada buang air besar dan cuci tangan, di mana jenis ruangannya terdapat toilet dengan fasilitas peralatan, kloset duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir dengan fasilitas overload. Next. Aktivitas selanjutnya adalah petugas dapur, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangan yang didapatnya tempat parkir dan fasilitasnya adalah parkir lot. Untuk absensi di sini ada ruang kantor karyawan dengan fasilitas peralatan, loker, meja, kursi, mesin absen, dan kabinet. Terdapat juga ruang rapat dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Dengan aktivitas selanjutnya bekerja, di mana jenis ruangannya itu ruang penyelenggaraan makanan untuk dapur dengan fasilitas zinc, meja, kursi, dan kulkas. Nah, setelah itu aktivitas selanjutnya istirahat, jenis ruangannya ruang istirahat atau pantry dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu buang air besar atau cuci tangan dengan jenis ruang toilet dan fasilitas peralatan, kloset, duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir, dan fasilitasnya parkir lot. Next. Di sini untuk cleaning service, aktivitasnya itu datang, jenis ruangan tempat parkir, dan fasilitas peralatan parkir lot. Absensi, jenis ruangan yang dipakai ruang kantor karyawan dengan fasilitas dapat loker, meja, kursi, dan mesin absensi dan kabinet. Nah, untuk aktivitas bekerja, terdapat jenis ruangannya seluruh unit puskesmas. Nah, di sini untuk aktivitasnya terdapat istirahat, di mana jenis ruangannya itu ruang istirahat dan pantry dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu aktivitas buang air besar atau cuci tangan dengan jenis ruang toilet dengan fasilitas kloset duduk dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir, dan fasilitas parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya adalah petugas keamanan, di mana aktivitasnya datang, jenis ruangannya tempat parkir, dan fasilitas peralatan parkir lot. Absensi, dengan jenis ruangan yang dipakai adalah ruang kantor karyawan dengan fasilitas loker, meja, kursi, mesin absensi, dan kabinet. Setelah itu ada ruang rapat dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Untuk aktivitas bekerja, di sini ada ruang rapat dengan peralatan meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu ada ruang parkir dengan fasilitas peralatan parkir lot, dan pos satpam dengan fasilitas meja dan kursi. Nah, untuk aktivitas istirahat di sini terdapat ruang istirahat atau pantry dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Buang air besar atau cuci tangan, jenis ruangannya toilet dengan fasilitas peralatan, kloset duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang dengan jenis ruangan tempat parkir dan fasilitas peralatan parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya adalah sopir ambulan, di mana aktivitasnya itu datang, jenis ruangan tempat parkir, dan fasilitas peralatan parkir lot. Satu absensi, jenis ruangannya ruang kantor karyawan, fasilitas loker, meja, kursi, mesin absen, dan kabinet. Setelah itu aktivitas selanjutnya bekerja, di mana jenis ruangannya itu ruang rapat dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu ada ruang garasi dan untuk ambulan dengan fasilitas 2 unit mobil ambulan. Setelah itu ada istirahat dengan ruangan istirahat atau pantry dengan fasilitas peralatan, meja, kursi, dan kabinet. Selanjutnya adalah buang air besar atau cuci tangan dengan kebutuhan ruang toilet, fasilitas peralatan, kloset duduk, dan wastafel. Setelah itu pulang dengan jenis ruangan tempat parkir, fasilitasnya itu parkir lot. Next. Aktivitas selanjutnya itu ialah sanitarian dengan aktivitasnya datang, kebutuhan ruangnya itu jenis ruangnya tempat parkir dan fasilitas peralatan parkir lot. Absensi, jenis ruangan ruang kantor karyawan dengan fasilitas loker, meja, kursi, mesin absen, dan kabinet. Setelah itu aktivitas bekerja dengan jenis ruangnya itu ruang rapat, terdapat fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Ruang kantor karyawan dengan fasilitas peralatan,
loker, meja, kursi, mesin dan kabinet. Setelah itu ada ruang komunikasi, informasi, dan edukasi, di mana fasilitas terdapat meja, kursi, dan kabinet. Untuk istirahat, di sini ada ruang istirahat atau pantry dengan fasilitas meja, kursi, dan kabinet. Setelah itu, buang air besar dan cuci tangan dengan jenis ruangan toilet dengan fasilitas kloset duduk dan wastafel. Setelah itu pulang, tempat parkir dan fasilitasnya parkir lot. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, selamat malam. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya dengan NIM 18047 dan nama saya Sultan Reza Ishak Tayyib. Saya akan membahas tentang program performansi. Yang pertama itu ada jenis ruang area parkir ambulans. Jadi fungsi ruang ini sebagai servis dan sifatnya itu publik, kebisingannya itu bising, dan pencahayaannya itu alami dan buatan, dan penghawaannya itu adalah alami. Konteksnya itu adalah pencahayaan. Pada pencahayaan, area parkir ambulans ini menggunakan cahaya alami sinar matahari dan lampu SL18 LED 36 watt, dan penghawaan yang digunakan adalah alami, yaitu udara. Dan yang kedua itu ada area parkir pengunjung. Fungsi ruangnya ini penunjang, dan sifat ruangnya itu publik, dan tingkat kebisingannya itu bising. Pencahayaannya itu alami dan buatan, dan penghawaannya itu juga alami. Konteksnya itu juga sama seperti area parkir ambulans. Jadi kita langsung ke ruang nomor 3, itu ada gudang. Jadi fungsi gudang ini sebagai penunjang, dan sifat ruangnya itu privat dengan tingkat kebisingan yang tenang, dan pencahayaan dan penghawaan itu alami dan buatan. Dan konteksnya ini pada pencahayaan area parkir. Ini pencahayaan pada gudang menggunakan cahaya alami sinar matahari dan lampu LED SL18 LED 36 watt, dan penghawaannya itu juga sama seperti area parkirnya, itu alami, yaitu udara. Dan yang keempat ini ada ruang jaga. Ruang jaga ini fungsinya itu servis, dan sifat ruangnya itu privat, dan kebisingannya itu semi, dan pencahayaan penghawaannya itu alami dan buatan. Dan pada pencahayaan ruang jaga ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 23 watt, dan penghawaannya ini menggunakan penghawaan alami berupa udara, dan yang buatan adalah kipas angin. Yang kelima itu ada ruang dapur. Fungsi ruang dapur ini penunjang, sifat ruangnya itu privat, dan kebisingannya itu bising. Pencahayaan dan penghawaannya itu adalah alami dan buatan. Pada pencahayaan ruang dapur ini menggunakan cahaya alami sinar matahari dan lampu SLT8 LED 36 watt, dan penghawaan ini digunakan adalah alami, yaitu udara, dan yang buatannya itu adalah kipas angin. Dan pada ruang sterilisasi ini fungsi ruangnya itu utama, dan sifat ruangnya itu semi, kebisingannya itu tenang, dan pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Pada pencahayaan ruang sterilisasi ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaannya ini menggunakan penghawaan alami berupa udara, dan yang buatan adalah menggunakan AC. Next. Dan yang nomor 7 itu ada ruang cuci linen, dan fungsi ruangnya itu penunjang, dan sifat ruangnya itu adalah private, dan kebisingannya itu adalah semi, dan pencahayaan dan penghawaan itu alami dan buatan. Dan konteksnya ini, ruang ini berfungsi sebagai tempat di mana bahan yang berupa linen dicuci maupun disterilisasi, dan pencahayaan ruang cuci linen ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaan ini menggunakan penghawaan alami berupa udara, dan yang buatan adalah berupa kipas angin. Dan yang ke-8 itu ada ruang AC. Fungsi ruang ini adalah utama, dan sifatnya itu privat, tingkat kebisingannya tenang, pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Pada pencahayaan ruang AC ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaan ini menggunakan berupa udara, dan yang buatan itu adalah AC. Dan yang ke-9 itu ada ruang tunggu.
fungsi ruangnya ini penunjang, sifat ruangnya ini adalah publik, dan kebisingannya itu bising, dan pencahayaan dan penghawaan itu dia bersifat alami dan buatan. Jadi ruang tunggu ini diprioritaskan untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas dan lansia, dan pencahayaan pada ruang tunggu ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami berupa udara, dan yang buatan adalah kipas angin. Yang ke-10 itu ada ruang laboratorium. Fungsi ruangnya ini adalah utama, dan sifatnya bersifat privat, dan tingkat kebisingannya itu semi, dan pencahayaan dan penghawaan itu alami dan buatan. Pada pencahayaan ruang laboratorium ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan sama lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaan ini menggunakan berupa alaminya berupa udara, dan yang buatan adalah AC. Yang ke-11 ini ada toilet umum. Sifat ruangnya itu penunjang, fungsi ruangnya penunjang, sifat ruangnya privat, dan kebisingannya itu tenang, pencahayaan dan pencahayaannya bersifat alami dan buatan, penghawaannya itu alami. Jadi pencahayaannya itu ruang toilet umum ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan dan yang buatan itu dengan lampu Philips LED bulb 18 watt, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami berupa udara dari ventilasi. Dan yang ke-12 ini ada ruang rawat inap. Fungsi ruangnya ini utama, sifat ruangnya privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang, dan pencahayaan penghawaan itu alami dan buatan. Jadi pada pencahayaan di rawat inap ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaan ini menggunakan yang alami berupa udara, dan yang buatan adalah AC. Next. Dan yang nomor 13 ini ada ruang pasca persalinan. Jadi fungsi ruangnya ini adalah utama, yang dengan sifatnya ruang ini privat, tingkat kebisingannya tenang, pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Jadi konteksnya itu pada puskesmas yang mampu memberikan pelayanan persalinan normal. Tolong bisa dibersihin lagi gambarnya. Oke. Mereka pelayanan persalinan normal, jumlah tempat tidur berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan persalinan dan ketersediaan sumber daya ibu dan bayi dirawat gedung dalam satu ruang. Pencahayaan pada ruang pasca persalinan ini menggunakan cahaya alami sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaannya ini menggunakan penghawaan alami berupa udara, dan yang buatan itu adalah AC. Yang ke-14 ini ada ruang persalinan. Fungsi ruangnya itu utama, sifat ruangnya privat, tingkat kebisingannya itu tenang, pencahayaan dan penghawaan itu berupa alami dan buatan. Dan pada puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan normal itu dia juga sama fungsinya seperti ruang pasca persalinan. Jadi untuk pencahayaannya ruang persalinan ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaan ini menggunakan berupa udara dari jendela, dan yang buatan adalah AC. Yang ke-15 ada ruang farmasi. Jadi fungsi ruangnya ini adalah utama, dan sifatnya itu privat, tingkat kebisingannya semi, dan pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Dan pada pencahayaan ini juga sama, dia alaminya menggunakan sinar matahari, dan untuk lampunya itu dia menggunakan LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan penghawaannya itu berupa udara dari bukaan ruang yang ada, dan yang buatan itu adalah kipas angin. Dan yang ke-16 itu ada ruang komunikasi, informasi, dan edukasi. Fungsi ruangnya ini adalah servis, dan sifat ruangnya itu publik, dan tingkat kebisingannya itu bising. Untuk pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Ini ruangnya ini dipergunakan juga untuk konsultasi dan konseling. Untuk pencahayaannya itu menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami berupa udara dari bukaan ruang yang ada, dan yang buatan adalah kipas angin. Dan yang ke-17 itu ada ruang kesehatan gigi dan mulut. Jadi fungsi ruang ini adalah utama,
dan sifatnya itu berupa privat. Untuk tingkat kebisingannya itu tenang. Untuk pencahayaan dan penghawaannya ini alami dan buatan. Pencahayaan ruang kesehatan gigi dan mulut ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaannya ini alami berupa udara dari jendela dan yang buatan adalah AC. Nomor 18 itu ada ruang pemeriksaan khusus. Fungsi ruangnya itu utama dan sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang. Pencahayaannya itu alami dan buatan. Untuk penghawaannya itu buatan. Ruang ini dapat digunakan untuk memeriksa pasien yang berisiko menularkan penyakit dan pasien yang memerlukan akses khusus seperti contohnya kayak HIV or AIDS dan penyakit-penyakit yang perlu penanganan khususnya. Dan pada pencahayaan ini menggunakan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt, dan penghawaannya itu berupa udara dan jendela yang dan yang buatan itu berupa AC. Next. Dan yang 19 itu ada ruang kesehatan anak dan imunisasi. Dan fungsi ruangnya itu utama, sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang. Dan untuk penghawaan pencahayaannya itu berupa alami dan buatan. Dan untuk pencahayaannya itu sama, alaminya menggunakan sinar matahari, dan tegangan lampunya juga sama 10,5 sampai 60 watt. Dan yang penghawaannya itu menggunakan udara dari jendela, dan yang buatan adalah AC. Yang ke-20 itu ada ruang kesehatan ibu dan KB. Ini fungsinya itu utama dan sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang. Untuk pencahayaan dan penghawaannya itu alami dan buatan. Jadi ini juga sama, dia menggunakan sinar yang alami berupa sinar matahari, dan yang buatan itu berupa Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan untuk penghawaannya itu menggunakan yang alami berupa dari udara dari jendela, dan yang buatan itu berupa AC. Dan nomor ruang ke-21 itu ada ruang tindak gawat darurat. Ini fungsinya itu utama, sifatnya itu semi, dan tingkat kebisingannya juga semi, dan pencahayaan penghawaan ini berupa alami dan buatan. Dan ruang tindak gawat darurat ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan dari buka-bukaan yang ada, dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Untuk penghawaannya ini menggunakan penghawaan alami berupa udara dari jendela, dan yang buatannya adalah kipas angin. Yang nomor 22 ini ada ruang pemeriksaan umum. Fungsi ruangnya itu utama, sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang. Untuk pencahayaan dan penghawaan itu alami dan buatan. Jadi di sini juga sama, dia untuk pencahayaannya menggunakan sinar matahari dan dengan lampu LED 10,5 sampai 60 watt, dan untuk penghawaannya itu menggunakan yang alami berupa udara, dan yang buatan itu berupa AC. Yang ke-23 ini ada ruang pelayanan dan rekam medis. Ini fungsinya utama, sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingan itu bising, dan penghawaan pencahayaannya itu alami dan buatan. Dan ini terdapat pemisahan prioritas antrian pendaftaran bagi ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia. Dan pencahayaan pada ruang rekam medis ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dan dari buka-bukaan yang ada, dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Untuk penghawaan ini yang hawaan alami berupa udara dan jendela, dan yang buatan adalah AC. Yang ke-24 ini ada ruang rapat. Ini fungsi ruangnya penunjang, sifatnya itu privat, dan tingkat kebisingannya itu tenang. Untuk pencahayaan dan penghawaan itu alami dan buatan. Dan ruang rapat ini dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan atau enggak ruang multifungsi. Untuk pencahayaan ini, ruang dapat menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari dari jendela dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Penghawaannya itu menggunakan penghawaan alami berupa udara dari jendela, dan yang buatan itu adalah AC. Next. Next, please, tolong. Oke.
Yang ke-25 itu ada ruang kepala puskesmas. Fungsi ruangnya ini penunjang, sifat ruangnya itu privat, kebisingannya itu tenang, pencahayaan dan pengawalannya itu alami dan buatan. Pada pencahayaan ruang kepala puskesmas ini menggunakan cahaya alami berupa sinar matahari, dan yang buatan itu adalah lampu LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Untuk pengawalannya menggunakan udara dari jendela, dan yang buatan itu adalah AC. Dan ruang nomor 26 itu ada ruang kantor untuk karyawan. Fungsi ruangnya ini penunjang juga, sifat ruangnya itu privat, tingkat kebisingannya itu semi, pencahayaan dan pengawalan itu alami dan buatan. Untuk konteksnya juga masih sama. Dan yang ke-27 itu ruang administrasi. Fungsi ruangnya itu servis, dan sifat ruangnya itu privat, tingkat kebisingannya itu semi, pencahayaan dan pengawalan itu adalah alami dan buatan. Dan untuk konteksnya itu juga masih sama seperti ruang lainnya. Dan yang ke-28 itu ada ruang triase. Fungsi ruangnya ini utama, sifat ruangnya itu semi, tingkat kebisingannya itu semi juga, alami, pencahayaan dan pengawalan itu alami dan buatan. Dan konteksnya itu triase IGD ini adalah proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang instalasi gawat darurat, rumah sakit ataupun puskesmas. Pencahayaan ini menggunakan cahaya alami sinar matahari dan lampu Philips LED bulb 10,5 sampai 60 watt. Dan untuk pengawalannya itu juga masih sama, menggunakan udara alami dari jendela dan menggunakan AC. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini itu program arsitektural. Saya akan menjelaskan besaran ruang maupun feature daripada program arsitektural ini. Yang pertama itu kepala puskesmas. Kebutuhan furniture, kursi atasan 1 dengan ukuran 80 x 80, kursi pengunjung 2 dengan ukuran 55 x 55 cm, sofa 2 80 x 150, meja atasan 1 150 x 60, rak buku 1 60 x 150, kloset 1 70 x 55, wastafel 1 50 x 100, meja tamu 2 80 x 100. Di sini dengan luas ruangannya itu dengan ukuran ruangannya itu 500 cm kali 500 cm, 5 meter kali 5 meter. Dengan besaran sirkulasi di sini yaitu sekitar antara tempat duduk pengunjung dengan tempat duduk kepala puskesmas dengan jarak 1 meter. Yang mana gambarnya itu yang antara gambar sofa dengan gambar kursi atasan, yang menghasilkan luas total itu 25 meter. Yang kedua, ruang administrasi dengan kebutuhan furniture, kursi 3, meja 1, rak arsip 1 dengan ukuran ruangan itu 4 meter kali 2,5 meter. Dengan sirkulasi dengan besaran sirkulasi di sini itu yang di belakang daripada kursi dengan ukuran 80 dan depannya itu dengan ukuran 50. Dengan luasan total itu 10 meter persegi. Yang ketiga itu ruang kantor karyawan dengan kebutuhan furniture, kursi 8, meja 8, rak arsip 8. Di sini dengan ukuran daripada ruangannya itu 1000 cm, yaitu 10 meter dikali 5 meter. Dengan jarak sirkulasi pada jalan tengah daripada bangunan ini itu dengan ukuran 1,5 meter. Dan pada bagian depan kantor karyawan ini terdapat space-nya ini berukuran 2 meter.
yaitu menempatkan luas pada bangunan itu 50 meter persegi. Next. Yang keempat itu ruang rapat dengan kebutuhan furniture kursi 45, meja 15. Yang mana dengan ukuran ruang yaitu 10 meter kali 10 meter dengan sirkulasi pada bagian depan yaitu 2 meter, sirkulasi antara meja dengan meja antara meja pengunjung itu 1,5 meter dengan luasan total itu 100 meter. Ruang pemeriksaan umum, kebutuhan furniture di sini yaitu kursi dokter 1, kursi pasien 2, meja dokter 1, wastafel 1, rak arsip 1, bed 2. Yang mana pada gambar ukuran ruangnya itu 5 meter kali 5 meter, yang mana pada bagian depan terdapat tempat tunggu yang berjumlah 3 orang dengan jarak antara kursi yaitu 80 cm, yang di dalam pada bed dengan stipulasi dengan meja meja dokter itu 2 meter dengan luas total itu 20 meter persegi. Yang selanjutnya itu ruang kesehatan dan kesehatan gigi dan mulut, kebutuhan furniture kursi dokter 1, kursi pasien 2, meja dokter 1, wastafel 1, rak arsip 1, bed 2. Di sini juga sama, yang mana dengan ukuran ruangan itu 5 meter kali 5 meter dengan sirkulasi antara bed dengan meja dokter itu 2 meter dengan luasan total 25 meter persegi. Next. Selanjutnya itu ruang kesehatan anak dan imunisasi. Kebutuhan furniture kursi dokter 1, kursi pasien 2, meja dokter 1, wastafel 1, rak arsip 1, bed 2. Bed 1. Yang mana pada study ruangnya ini yaitu dengan ukuran 5 meter kali 5 meter, sama yang seperti yang tadi dengan jarak antara bed dengan meja dokter itu 2 meter dengan luasan total itu 25 meter persegi. Ruang pemeriksaan khusus di sini juga sama seperti yang tadi, itu luasan ruangan juga sama 5 meter kali 5 meter, sirkulasi juga sama 2 meter antara bed dengan kursi dokter yang menghasilkan luasan total itu 25 meter persegi. Yang selanjutnya itu ruang kesehatan ibu dan kambing. Kebutuhan furniture juga sama, ukurannya juga sama seperti yang tadi, yaitu 5 meter kali 5 meter, dan luasan akhir yaitu 25 meter persegi. Next. Ruang pendaftaran dan rekam medis. Kebutuhan furniture di sini yaitu kursi 3, meja 1, rak arsip 1, dengan study ruang yaitu 4 meter kali 2,5 meter dengan jarak sirkulasi 1 meter dengan luasan total 10 meter persegi. Ruang pemulihan dengan kebutuhan furniture wastafel 1, bed 3 dengan study ruang 5 meter kali 5 meter, sirkulasi antara bed dengan bed yaitu 1 meter. Selanjutnya ruang persalinan wastafel 1, bed 2 dengan study ruang itu 5 meter kali 5 meter yang terdapat ruang tunggu pada depan ruangan yang dengan jarak antara kursi yaitu 80 cm, dan sirkulasi pada bed dengan bed pasien yaitu sekitar 2,5 meter.
Dan luasan total itu 25 meter persegi. Next. Yang selanjutnya itu ruang apotek dengan kebutuhan furniture kursi 4, meja meja 1, meja panjang 1, rak obat 1. Dengan study ruang sebagai berikut, yaitu dengan ukuran 5 meter x 5 meter, dengan sirkulasi pada ruang resepsionis ini yaitu 1 meter, pada ruangan obat dengan sirkulasi 1,5 meter, dengan luasan total itu 25 meter. Yang selanjutnya ruang triase. Kebutuhan furniture di sini yaitu bed 3, wastafel 2, yang mana pada studi ruangnya yang di sini itu sirkulasi antara bed dengan bed yaitu 1 meter, dengan luasan total yaitu 25 meter persegi. Yang selanjutnya ruangan dokter dan perawat pada UGD. Kebutuhan ruangnya itu yaitu kursi dokter 2, meja 2, kursi pasien 2, rak buku 2. Bisa dilihat pada gambar studi ruang. Studi ruangnya itu yaitu 5 meter kali 3,5 meter, dengan sirkulasi jarak kursi dengan meja yaitu 70, yaitu meja dokter, antara kursi pasien dengan meja dokter itu sama, itu 70 cm, dengan luasan total itu 17,5 meter persegi. Next. Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Wayan Diana Putra. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dodi Setiawan. Saya Diana Putra, NIM 1830. Nah, sekarang saya akan membawakan program struktural lanjutan dari Dodi, di mana nomor 19 dapat toilet pria dan wanita, di mana di toilet pria dapat 3 urinoir, 7 kloset, dan wastafel dengan luas total dapat 40 meter persegi. Nah, studi ruang bisa dilihat pada gambar. Yang ke-20 ada rawat inap, yang mana wastafel 1, bed 2, nakas 2, kloset 1, sofa 2, meja 2. Studi ruang bisa dilihat pada gambar. Yang jarak-jaraknya dengan luasan yang dapat adalah 30 meter persegi. Nomor 21 dapat ruang tunggu, di mana terdapat kursi banyak 30 biji. Nah, bisa dilihat pada gambar dengan luasan yang didapat adalah 25 meter persegi. Next. Nomor 23 adalah ruang laboratorium, di mana kebutuhan furniture-nya wastafel 1, kursi 1, meja 1, kursi 2, meja 1, dan rak obat 1. Studi ruang bisa dilihat pada gambar dengan luas yang dapat adalah 25 meter persegi. Nomor 24 ada ruang ASI, di mana kebutuhan furniture-nya kursi 7, meja 1, meja ukuran berbeda lagi 1. Bisa dilihat pada gambar denah dan jarak-jaraknya dengan luas yang dapat adalah 10 meter persegi. Nomor 25 ada ruang cuci linen, di mana kebutuhan furniture yang diperlukan mesin cuci 3, meja 1, dan kursi 1. Studi ruang bisa dilihat pada gambar dengan luas yang dapat adalah 10 meter persegi. Next. Nomor 26 tempat dapur, ada furniture yang dibutuhkan, kursi 2, meja potong 1, kompor 2, kulkas 1, zinc 1, rak barang 1. Studi ruang bisa dilihat pada gambar, luasnya yang dapat adalah 25 meter persegi. Next. Nomor 27 terdapat kursi 2, meja 1, rak barang 1. Studi ruang bisa dilihat pada gambar dengan luasnya yang dapat adalah 6,25 meter persegi. Nomor 28 ada gudang dengan rak barang 4. Furniture dibutuhkan itu rak barang 4. Studi ruang bisa dilihat pada gambar dengan luas yang didapat adalah 25 meter persegi. Next. Next, Pak. Nah, dari semua program struktural itu total didapatkan luasan ruangnya adalah 621,25 meter persegi dengan sirkulasi 20-30%, yaitu 207 meter persegi. Total keseluruhan yang dapat adalah 828 meter persegi. Next.
Baik, di sini saya Putu Depa Mahayana, NIM 18039 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini yaitu ada matriks kriteria. Di sini bisa dijelaskan dari kebutuhan luas ruangan dan kedekatan, akses publik, cahaya dan penghawaan, privasi saluran, pendekatan khusus dan pertimbangan khusus. Di sini teman-teman bisa dilihat ada beberapa jenis-jenis ruangan. Dan di sini keterangannya dekat itu ada tanda bulat orange, jauh itu ada kotak dengan warna hijau, langsung dengan itu ada segitiga biru, dan di sini ada Y artinya ya, dan N artinya tidak, dan H artinya tinggi, dan S artinya sedang, dan R itu rendah. Bisa dilihat di sini untuk matriks kriterianya dari beberapa ruangan dan kedekatan ruangnya. Dan di sini ada kelompok ruang dan untuk data hubungan ruang baik makro dan mikro yang telah didapat kemudian diolah ke dalam bentuk diagram grafis yang dikenal dengan istilah bubble diagram. Sama seperti penjabaran data hubungan ruang, bubble diagram ditampilkan pula secara makro dan mikro. Bubble diagram secara makro yang ditampilkan berdasarkan pada jenis atau kelompok sebagai ruang berikut. Untuk bubble diagram secara makronya, bubble diagram ditampilkan berdasarkan pada jenis atau kelompok ruang tersebut. Dan di sini bisa dilihat untuk indikator atau legendanya, garis titik-titik yaitu dekat, dan garis sambung yaitu mudah dijangkau, dan garis sambung dengan titik dan sambung yaitu jauh, dan di sini ada pemandangan view positif. Dan di sini untuk area utamanya, ini yang lingkaran biru merupakan area service, dan di sini untuk area hijaunya merupakan penunjang. Dan di sini dihubungkan dengan garis-garis seperti legenda yang ada di samping. Dan untuk bubble diagram secara mikronya ditampilkan lebih detail daripada bubble diagram makro, di mana setiap jenis atau kelompok ruang yang ada dijabarkan lebih lanjut menjadi bubble diagram antar ruang di dalamnya. Di sini bisa dilihat untuk ganda panah warna orange sirkulasi pengunjung, dan untuk tanda hitam tanda panah bolak-balik itu sirkulasi pengolah, dan tanda panah biru sirkulasi servis. Bisa lihat di sini ada beberapa ruang yaitu parkir karyawan dan kantor karyawan, UGD, poliklinik dan lobi, parkir pengunjung, ruang rawat inap, dapur dan cuci layanan. Teman-teman bisa dilihat ini untuk sirkulasinya sesuai dengan keterangan yang di samping. Dan hubungannya bisa dilihat di samping. Dan untuk kelanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sultan Reza. Saya persilahkan. Baik, selamat malam. Saya akan menunjukkan presentasi dari DEVA. Nama saya Sultan Reza Izzar Tayyib dengan NIM 18047. Jadi ini identifikasi potensi kendala site dan pembobotan alternatif site. Ini yang pertama adalah lokasi. Informasi lokasinya di Jalan Raya Sayan, Utuh, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Dan latar belakangnya ini adalah Ubud Ubud itu adalah sebuah desa adat sekaligus menjadi destinasi wisata di daerah Kabupaten Gianyar. Dan Ubud ini terutama terkenal di antara para wisatawan mancanegara karena terletak di antara sawah dan hutan yang berjurang-jurang yang membuat pemandangan alam sangat indah. Selain itu, Ubud dikenal karena seni dan budaya yang berkembang sangat pesat dan maju. Next. Jadi luas site-nya itu bisa dilihat ya, yang garis biru itu adalah jalan utama site melalui Jalan Raya Sayan, dan yang merah itu adalah site-nya. Dan site ini dengan ukuran 30 kali 45,28. Jadi area site luas site sebelum dipotong sempadan ini 1.356 meter persegi. Next. Dan keadaan lalu lintas jalannya ini yang garis warna orange ini jalan puskesmas, jalan utama untuk mengakses puskesmas. Lebar jalan ini selebar 4 meter
dengan arus lalu lintas 2 arah. Dan yang warna biru itu Jalan Raya Sayan dengan lebar jalan 6 meter dengan arus lalu lintas 2 arah. Next. Dan orientasi view. Pada view bagian timur ini terdapat permukiman rumah warga, dan yang warna biru itu bagian barat, yang pada view bagian barat terdapat sekolah dasar Setayan, dan yang view selatan itu terdapat tanah hijau yang berupa hutan, dan yang view utara itu terdapat Mansion Museum Gallery. Next. Dan untuk tingkat kebisingannya bisa dilihat sendiri, tingkat kebisingan yang daerah barat itu tingkat kebisingannya sangat bising ya, karena pada area tersebut terdapat sekolah dasar Sayan, dan pada yang utara itu tingkat kebisingannya rendah karena itu terdapat ada museum, dan museum itu sedikit ada kebisingan, dan yang di sebelah timur itu tingkat kebisingannya juga rendah karena terdapat permukiman rumah warga, dan untuk yang di sebelah selatan ini tingkat kebisingannya sedang karena terdapat jalan umum. Next. Dan orientasi matahari dan angin. Jadi orientasi matahari pada set ini bergerak dari arah timur ke barat dengan lebih condong ke utara karena set berada di daerah dekat di tengah-tengah hutan. Bukan tengah-tengah hutan, sorry, maksud saya di tengah-tengah Pulau Bali itu letaknya itu memang di tengah-tengah Pulau Bali. Dan orientasi angin ini pada saat berhembus dari arah barat menuju timur, yang merupakan terusan dari hembusan angin laut dari arah Samudra Hindia. Next. Dan keistimewaan fisik alamiah pada set ini adalah existing mempunyai posisi alam yang berada di sebelah selatan site berupa tanah hijau ataupun hutan. Dari hutan ini perlunya perawatan sekitar sehingga ruang lingkupnya itu tidak berantakan. Next. Dan yang kebuatan ini mempunyai hanya satu akses untuk dalam puskesmas. Dengan itu akses yang jalan digunakan yang lebarnya kurang lebih 4 meter dan terbuat dari paving. Next. Dan yang sekarang presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Robi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Robi Antara dengan NIM 1221242. Di sini untuk potensi set yang kedua di sini berlokasi di Jalan Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Nah, di sini Kabupaten Gianyar ini merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia, dengan daerahnya itu merupakan pusat budaya ukiran di Bali. Gianyar berbatasan dengan yang pertama Kota Denpasar di barat daya, Kabupaten Badung di barat, Kabupaten Bangli di timur, dan Kabupaten Kelungkung di tenggara. Dengan luasan wilayah Kabupaten Gianyar sebesar 368 km persegi. Dengan jumlah penduduk di tahun 2010 sebesar 470,380. Jadi untuk Kecamatan Ubud di sini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia, luasannya sekitar 42,38 km persegi. Kecamatan Ubud dibagi menjadi 7 desa dan 1 kelurahan di Desa Kedewataan, Desa Lot Duduh, Desa Mas, Desa Peliatan, Desa Petulu, Desa Sayan, Desa Singakerta, dan Kelurahan Ubud. Berada pada ketinggian 325 meter dari permukaan laut. Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara, Kecamatan Tegalalang, di sebelah timur, Desa Pakraman Padang, Tegal, dan Taman,
di sebelah selatan Desa Nyoh Kuning dan di sebelah barat Desa Kedewataan. Jadi berada di Kelurahan Ubud yang memiliki potensi kunjungan wisata yang cukup tinggi terhadap wisata persawahan, kultural budaya, dan penginapan memberikan kawasan ini potensi sebagai kawasan yang memiliki berpenduduk yang cukup ramai sehingga menimbulkan kebutuhan kesehatan. Nah, untuk lokasi saya ini, lokasi tampak berada di Jalan Sakian, di Desa Sayan. Set ini dipilih karena beberapa poin kriteria pemilihan tampak. Next. Luasan set. Jadi, Jalan Sayan ini merupakan jalan utama dengan lebar jalan 5 meter, arus lalu lintas 2 arah, dengan keadaan lalu lintas yang cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, untuk luasan ini, luasan set sebelum dipotong sebadan adalah 1.500 meter persegi. Next. Untuk kontur tanah. Di sini bisa kita lihat di keterangan yang merah merupakan titik tanah tertinggi, yang biru tanah panah biru ini merupakan titik tanah terendah, dan garis kuning itu merupakan garis kemiringan tanah. Kontur tanah pada saat ini mengalami kemiringan yang tertinggi berada di lahan bagian timur dan kemudian lahan menurun ke bagian arah barat dikarenakan lokasi pada saat ini berada di tengah-tengah persawahan. Nah, untuk jenis tanah yang ada pada saat ini ialah jenis tanah humus karena lokasinya yang berada di tengah persawahan. Jadi yang dimaksud tanah humus ini adalah merupakan jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk, mengandung banyak unsur hara dan mineral yang bagus untuk kesuburan. Next. Keadaan lalu lintas pada jalan. Ya, nah untuk terletak di Jalan Raya Sayan, Ubud Gianyar, di mana jalan ini merupakan akses sebagai jalur pariwisata. Nah, dan sekaligus sebagai jalan utama. Keadaan jalan pada lokasi saat ini tidak terlalu padat ataupun macet, karena pada jalan ini kendaraan yang melintas di mana didominasi oleh kendaraan beroda 2 dan beroda 4 seperti mobil. Next. Nah, untuk orientasi view, di sini untuk di sebelah utara set terdapat bangunan permukiman warga dan juga tanah kosong. Sedangkan di sebelah barat, di sini merupakan area terbuka hijau dan persawahan yang luas. Nah, untuk sebelah timur merupakan bangunan terdapat bangunan desain spot, toko material dan bangunan warga lainnya. Nah, untuk sebelah selatan di sini merupakan hamparan terbuka hijau dan area persawahan yang luas. Next. Nah, untuk kebisingan dan iklim. Di sini bisa kita lihat tingkat kebisingannya di sebelah timur. Pada sisi timur ini merupakan area dengan tingkat kebisingan paling tinggi karena berbatasan langsung dengan jalan raya utama. Nah, untuk di sebelah utaranya itu merupakan dengan tingkat kebisingan yang sedang karena terdapat beberapa perumahan warga dan juga terdapat tanah kosong. Nah, untuk di sebelah barat dengan tingkat kebisingan rendah karena terdapat persawahan dan semak-semak. Begitupun pada sisi selatan yang mana pada sisi ini hanya terdapat hamparan sawah dan semak-semak sehingga tingkat kebisingannya rendah. Nah, untuk iklim dengan tampak yang berada di kawasan persawahan dengan ketinggian 325 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk orientasi matahari, di sini matahari pada saat ini bergerak pada arah timur ke barat sehingga orientasi pasar bangunan yang mengarah di atas bisa diketahui bahwa angin menghembus dari penulisan di sini dari sisi selatan ke
ke utara. Dan sehingga bukaan pada perancangan bangunan ini cenderung lebih banyak di sebelah selatan dan di sebelah utara site ini. Next. Nah, ini untuk utilitas site-nya. Kita bisa lihat di sini untuk utilitasnya terdapat satu instalasi gardu listrik yang berada di sebelah site timur, dan terdapat juga instalasi tiang listrik. Untuk instalasi tiang listrik ini berada pada sisi timur site juga. Nah, untuk yang garis biru ini merupakan drainase atau saluran air. Dikarenakan memberikan tanah berada pada sebelah barat, sehingga menghembus arus serta alusan air yang masuk ke dalam site secara dominan akan mengalir menuju ke arah barat. Nah, aliran ini yang akan mengalir masuk ke dalam site drainase ialah aliran air hujan dari permukiman yang terletak berada pada sisi timur site. Nah, di sini untuk keistimewaan fisik alami dan buatan. Yang pertama, buatan terdapat jalan aspal. Untuk fisik buatan pada site di daerah saya Nubun ini merupakan jalan untuk akses masuk ke dalam kawasan lahan site ini. Nah, untuk selanjutnya ada saluran air atau bot. Pada site ini terdapat juga saluran air untuk menampung air hujan yang mengenai site tersebut dan juga difungsikan sebagai sumber pengairan untuk sawah warga yang ada di sana. Untuk yang alaminya di sini, salah satunya adalah vegetasi alami. Existing site ini dipenuhi oleh pepohonan dan tanaman perindang. Yang tumbuh liar berada beberapa pohon dapat dipertahankan dan dirancang agar tersusun rapi sehingga tetap mempertahankan unsur hijau pada lingkungan sekitar. Next. Nah, ini untuk pembuatan alternatif site, kita langsung saja. Di sini untuk kriteria tampak terpilih di sini untuk lokasi tampak dekat dengan spot dan jalur trekking wisata. Untuk yang tampak 1 dengan nilai 4 dan tampak 2 dengan nilai 4. Yang kedua, akses menuju lokasi tampak yang mudah diakses dan ditemukan. Untuk set pertama dengan nilai 2 dan tampak set yang kedua dengan nilai 4. Selanjutnya, yang ketiga, ada lebar dan kondisi jalan memadai untuk dilalui kendaraan mikrobus. Untuk set yang pertama dengan nilai 2 dan set kedua dengan nilai 4. Selanjutnya ada existing di dalam dan di luar tampak yang sebagian besar masih alami. Jadi untuk set yang pertama dengan nilai 3 dan set yang kedua dengan nilai 4. Selanjutnya adanya fasilitas lain dekat dengan lokasi tampak untuk mendukung kegiatan aktivitas. Set pertama dengan nilai 3, set kedua dengan nilai 3. Selanjutnya tampak merupakan wilayah yang telah mendapatkan izin. Nah, untuk set 1 dan set 2 juga sama dengan nilai 5. Selanjutnya adalah nomor 7, luasan total tampak sesuai dengan kebutuhan. Untuk set 1 dengan nilai 4, set 2 dengan nilai 5. Selanjutnya adalah kebutuhan topografi tampak yang menarik dan masih alami. Untuk set 1 dengan jumlah nilai 3 dan set 2 dengan nilai 4. Jadi jumlah total dari masing-masing penilaian set tersebut, yang pertama set pertama jumlah total nilai 33. Di sini ada keterangan indikator penilaian tampak terpilih, nilai 1 buruk, nilai 2 kurang baik, nilai 3 cukup baik, nilai 4 baik, dan nilai 5 sangat baik. Next.
Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Putu Depa Mahayana akan melanjutkan presentasi dari Ruby dengan NIM 18039. Di sini ada tapak terpilih untuk analisa syarat dan lokasi tapak perencanaan. Yang pertama ada kedekatan transportasi. Untuk transportasi tapak memiliki akses jalan raya utama karena lokasi tapak berada di samping jalan raya utama Sayan Ubud. Untuk lokasi tapak sendiri berada di kawasan Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Memilih lokasi tapak ini nilai sangat efektif dari segi pendekatan dekat dengan pariwisata Ubud maupun penduduk di Kecamatan Ubud di bagian selatan. Dan di sini ada berupa batas-batas tapak. Untuk utaranya merupakan kawasan rumah penduduk, selatannya merupakan kawasan area persawahan, dan timur merupakan jalan raya utama daripada kawasan Sayan Raya Ubud. Untuk yang B, kondisi existing, yaitu ada pencapaian pada tapak. Di sini pencapaian pada tapak yaitu untuk akses merupakan transportasi darat dan sistem transportasi cukup mudah dijangkau karena letak tapak ada pada jalan raya utama. Untuk view sendiri yang pada tapak tersedia itu area persawahan yang masih asri dan terawat, sangat cocok untuk perencanaan sebuah puskesmas karena kualitas udara masih terjaga dan alami. Di sini untuk kondisi geografisnya, Kabupaten Gianyar sendiri terletak antara 0,8018,48 lintang selatan sampai 0,838,58 lintang selatan dan 1150,05,29 bentang timur sampai 1150,22,23 bentang timur dengan luas wilayah 368 km dengan luas total yaitu 36.800,00 atau 6,62% dari luas Pulau Bali dengan jumlah penduduk kurang lebih 741 jiwa yang terdiri dari penduduk perkotaan adalah 43.251 jiwa dan penduduk pedesaan yaitu 314,49 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 960 jiwa per kilometer. Ini bisa dilihat untuk kawasan Ubud sendiri yaitu terletak pada ketinggian 250 sampai 500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari 15.227 sawah dengan 16.514 tanah kering dan tanah lainnya berupa hutan atau perkebunan. Dan di sini untuk kondisi topografinya sendiri, kondisi topografi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang, sedangkan pada bagian selatan merupakan dataran rendah dan dataran pantai. Luasan kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk dataran 0-2% seluas 15.377 hektar. Untuk yang kedua yaitu bergelombang 2-15% seluas 10.426 hektar. Dan untuk yang curam 15-40% dengan luasan 5.754,50 hektar. Dan untuk yang keempat itu sangat curam di atas 40% seluas 5.242,50 hektar. Dan di sini bisa dilihat untuk kemiringan tanahnya karena site berada di daerah Ubud. Di sini Ubud memiliki dataran untuk tanah datar 0-2% yaitu sejumlah 2.736,00. Untuk bergelombangnya 2-15%. Di sini Ubud memiliki 1.102,00. Untuk curamnya 15-40%. Di sini Ubud memiliki 400 untuk area sangat curam itu kurang lebih 40% yaitu 142,50. Dan untuk analisa tapak dan lokasi tapak di sini untuk saya sendiri yaitu di Kabupaten Gianyar Ubud yaitu di Desa Sayan, tapak dapat dicapai dengan satu titik pencapaian seperti ditunjuk oleh gambar. Bisa dilihat oleh teman-teman dan di bawah tapak memiliki satu akses jalan yaitu jalan utama Sayan Ubud dengan lebar jalan 6 meter. Tapak dapat ditempuh dengan waktu 5 menit dengan kendaraan dari Pasar Adat Sayan yang berjarak 1 km dari site
Dari LPD Desa Adat Sayan berjarak 1 km dapat ditempuh waktu 5 menit ke site. Dari SMK Kertayasa Singkakerta dengan jarak 1,5 km dapat ditempuh waktu 7 menit dari site. Dan dari Kokomat Tebongkang dengan jarak 1,5 meter dapat ditempuh dengan waktu 7 menit dari site. Sini bisa dilihat itu untuk potensi piu dan kebisingan sendiri dari tapak ini cukup baik karena di sebelah barat dan selatan tapak adalah areal persawahan dan hutan yang langsung terhubung dengan sungai, menciptakan suasana alam pedesaan yang kental ke dalam tapak. Pada perancangan nantinya prinsip piu ini akan dimaksimalkan sebagai arah orientasi masa bangunan atau titik tangkap penempatan bukaan-bukaan yang lebar serta penempatan ruang yang memerlukan piu pemandangan langsung pada gambar di bawah dengan bintang 3 pada piu barat merupakan piu yang paling baik dan pada bintang 2 yaitu piu selatan merupakan piu baik. Dan untuk tingkat kebisingan sendiri pada tapak di sini cukup bising dikarenakan pada sisi tapak merupakan jalur utama pariwisata dan areal persawahan. Tingkat kebisingan tertinggi berada di sebelah timur dan utara tapak karena daerah tersebut merupakan jalan utama dan area permukiman warga lokal Desa Sayan. Namun tingkat kebisingan yang tinggi tersebut dapat diredam karena sebagian besar di sisi jalan utama belakang rumah warga masih banyak ditanami pepohonan besar untuk peredam kebisingan. Dan di sini ada kolom untuk tingkat kebisingan tertinggi yaitu berada pada timur side dengan tingkat kebisingan 83 desibel karena merupakan jalur kendaraan yang bermotor. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kadek Dodi Setiawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Putu Depa Mahayana. Nama saya Kadek Dodi Setiawan, NIM 18035. Berikut yaitu analisa topografi dan vegetasi, yang mana topografi di sini terkait dengan bentuk muka tanah atau kontur pada tapak. Hal ini berguna untuk mempertimbangkan terhadap perlu atau tidaknya muka tanah untuk bangunan, misalnya menggunakan proses cut and fill. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, kondisi topografi atau kontur pada tapak tidak terlalu berkontur karena kondisi tanah pada tapak sebagian besar diperuntukkan untuk area persawahan. Ketinggian titik tertinggi pada tapak dengan titik terendah adalah sekitar 50 cm. Pada perancangan nantinya, kondisi topografi yang tidak terlalu berkontur ini akan diratakan untuk menunjang struktur bangunan, maka akan digunakan konsep struktur beton berulang. Kondisi vegetasi yang dimiliki oleh tapak beragam karena lingkungan di sekitar tapak adalah lingkungan pedesaan. Vegetasi berguna sebagai peredam kebisingan, penyejuk udara alami, dan meningkatkan kualitas hidup sekitar tapak. Pada perancangan potensi vegetasi area tapak merupakan semak-semak dan sedikitnya pepohonan. Daripada itu kurangnya potensi vegetasi yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung bangunan. Kurang lebih vegetasi yang terdapat pada view di sini, pada set di sini sangat minim. Yang hanya terdapat pada depan set dan hanya beberapa ada di belakang set, yang mana depan set berfungsi sebagai akan dipertahankan untuk peredaman suara karena pada depan set ini kan suaranya paling tinggi gitu, paling bising. Perlunya pepohonan yang dapat meredam daripada suara tersebut. Maka di sini kami akan mempertahankan pohon-pohonan tersebut sebagai peredam suara dan meminimalisir pencahayaan yang masuk ke bangunan. Kurang lebih seperti ini, yang mana vegetasi yang terdapat dalam set yaitu sebelah barat itu pohon kelapa dengan yang terdapat sawah dan sedikit pohon kelapa. Yang depan yaitu pohon tatibuya dan saluran irigasi dan semak-semak pada side. Next.
Berikutnya analisa klimatologi dan utilitas. Dapat berada di lingkungan yang beriklim tropis sehingga mendapatkan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang cenderung panas pada tapak. Namun, dikarenakan kondisi existing yang masih berupa area persawanan dan adanya area perkebunan di dekat tapak, suhu udara yang panas tersebut dapat diredam sehingga kondisi yang di tapak cenderung sejuk dengan pergerakan angin yang kencang. Fondasi ini akan dimanfaatkan sebagai perencanaan utilitas pada bangunan, terutama untuk konsep sistem pencahayaan dan pengawasannya akan lebih banyak menggunakan sistem alami daripada buatan. Yang mana fondasi daripada fondasi alam ini seperti angin ini akan kami manfaatkan sesuai dengan konsep dasar, itu memberikan keharmonian yang dalam arti berdampingan dengan alam, di mana dengan bukaan yang besar untuk menghemat atau minimalisir penggunaan listrik atau pemborosan daya. Penggunaan sistem alami ini berguna untuk menghemat penggunaan listrik, akan lebih hemat energi untuk kebutuhan listrik. Dapat sendiri sudah dijangkau oleh aliran listrik dengan adanya tiang listrik di sekitar tapak. Untuk sistem pembuangan limbah sudah ada got atau selokan di sebelah barat, timur dan selatan tapak. Kurang lebih seperti ini letak pada tiang listrik maupun saluran irigasi air, yang mana nantinya akan menjadi sumber utama kebutuhan pemasok listrik maupun pembuangan air hujan maupun air limbah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah atau kurang daripada presentasi yang kami berikan, mohon masukannya. Baik, terima kasih.